Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa kembali di doa puasa Sabtu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara berada di layar media, layar handphone, layar TV, semuanya Tuhan punya rencana bagi Bapak Ibu Saudara ketika mengikuti ibadah ini. Mari ya, semuanya kita siapkan hati kita mau tutup mata, kita mulai berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Saat ini kami datang Tuhan Yesus. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, saat ini ya Tuhan Yesus kami bisa datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bisa berlutut tunduk ya Tuhan Yesus kepada Engkau. Kami bisa menyembah Engkau saat ini. Engkau masih memberi kami kesempatan ya Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Roh-Mu Engkau penuhi kami ya Bapa. Roh-Mu menjamah hati kami. Roh-Mu ya Tuhan Yesus menjamah pikiran kami Yesus. Segala pikiran-pikiran yang membuat kami tidak bisa masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, saat ini kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah setiap pikiran kudus, setiap hati yang murni ya Bapa, kami naikkan syukur kami hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah dengan ketulusan hati kami, dengan kesungguhan hati kami, kami mulai menyembah Engkau ya Allah kami. Ya Tuhan Yesus, mari jamah kami ya Roh Kudus. Syakarana haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang sungguh sangat baik ya Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari nyanyi bersama, katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita ucapkan kata-kata ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita semuanya sembah Dia, katakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita bagi Dia, katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari semuanya ucapkan syukur-Mu bagi Dia, katakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari semuanya nyanyikan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ini kami Yesus Kristus, anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan Yesus. Kami tahu hanya Engkau yang mampu menenangkan kami Yesus. Hanya ada damai di dalam Engkau Yesus. Saat ini kami semua datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersama Engkau ya Allah kami. Kami berlutut ya Tuhan Yesus. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu ya Allah kami. Kami memohon kepada Engkau, kiranya belas kasih-Mu tercurah bagi kami. Ini kami Yesus, segala beban kami ya Bapa, kami serahkan di bawah kaki-Mu Yesus. Mari Tuhan, bawa kami masuk di dalam kekudusan-Mu, masuk di dalam setiap rancangan-rancangan indah-Mu Yesus. Kami percaya kami akan diberkati oleh Engkau. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku berlimpah. Oh, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, mari semuanya angkat suaramu. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku berlimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari semuanya lebih dalam lagi. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama dengan lembut katakan. Aku percaya berkat-Mu Yesus, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku puji Yesus, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama dengan lembut katakan ku puji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oh, mari Bapak Ibu yang menyaksikan ini secara online, mari kita sembah. Tuhan hadir di samping saudara. Tuhan hadir saat ini sedang bersama saudara. Mari sembah Dia. Allah kita senang disembah. Mari kita sembah. Kita senangkan hatinya. Allah yang benar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami memuliakan Allah yang heran, Allah yang ajaib, yang layak disembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia dan ajaib setiap perbuatan.
reign on us. Jesus, hallelujah. Holy Spirit, reign down, reign on us. Oh, hallelujah, Jesus. Shakaralabalabala. Oh, I need, oh, come Holy Spirit, fall down, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Jesus, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Jesus, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit, fall in this place. Lord, I'm crying out more. Come on, sing Hosanna, 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 Hosanna. Come on. Hosanna. Come on. Worship him, Jesus. Hosanna in the higher. Let our King be lifted up. Hosanna.
kita yang paling meriah. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita sekali lagi sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, for you are holy, for you are worthy, we worship you. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami puji. Haleluya, hanya Engkau yang layak, Engkau layak Tuhan, Engkau mulia. Kami sembah, kami sembah. Ya lama ya lama ya lama ya lama. Haleluya, haleluya, lama ya lama. Shana lama 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 ya. Shina lama 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 ya lama ya lama. Ya lama 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 ya lama 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 ya lama 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 ya lama lama lama. Shina lama 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 ya lama. Haleluya, 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 lama 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 lama. Shina lama 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 lama. Shini nama mama mama nama ya nama 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 shini nama mama mama nama shini nama lama 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 shini di nama lama lama ya lama 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 shini di nama lama ya lama ya lama 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 shini di nama lama ya lama 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 shini nama lama 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 shini lama ya lama ya lama. Jesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami tahu kami dikasihi. Kami tahu Tuhan yang setia selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih sudah menjamah hati kami. Terima kasih sudah memberikan kasih-Mu hari ini. Terima kasih untuk setiap kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami tahu kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini saatnya Bapa kami mau duduk diam. Kami mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah di tempat ini apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang Tuhan pengen kami ketahui pada hari ini. Dan biarlah Engkau berkenan mencurahkan roh hikmat, roh pengetahuan itu di tempat ini. Sehingga waktu kami dengar firman-Mu kami boleh menjadi mengerti. Waktu kami boleh menjadi mengerti kami boleh melakukan firman-Mu. Dan waktu kami melakukan firman-Mu kami tahu Tuhan hidup kami sudah diubahkan. Transformasi terjadi waktu demi waktu dalam kehidupan kami. Karena itu urapi kami yang mendengar, urapi kami yang berbicara. Sehingga waktu kami pulang kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Sekali lagi sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih boleh silakan duduk. Sekali lagi shalom, shalom semuanya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton melalui YouTube ataupun melalui apapun. Biarlah hari ini kita belajar firman Tuhan sama-sama. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini terambil daripada Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai ke-13. Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mau mengingatkan kita seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini, percaya atau tidak, siap atau tidak, kita akan menghadapi yang namanya peperangan rohani. Jadi mau kita percaya atau tidak, peperangan akan terjadi. Maukah kita siap atau tidak, sudah siap atau belum, kita akan menghadapi yang namanya peperangan rohani. Nah, apa yang dikatakan yang akan kita hadapi? Yang akan kita hadapin di ayat 11 dikatakan yang namanya tipu muslihat iblis. Dan yang menarik di pasal yang di ayat yang ke-12 dikatakan ada kata karena perjuangan kita. Nah, kata perjuangan itu menandakan adalah peperangan satu lawan satu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berperang, kalau kita lihat orang berperang atau di film-film perang, kadang-kadang perang itu adalah satu kelompok orang dengan satu kelompok orang. Jadi kalau peperangan satu kelompok orang dengan kelompok orang, maka kita tuh bisa sembunyi ketika orang lain berperang. Tapi perjuangan di sini bukan peperangan kelompok, tapi peperangan satu lawan satu. Yang artinya kita tidak bisa sembunyi. Kenapa? Karena kita satu lawan satu berhadapan dengan musuh. Karena itu dikatakan siap tidak siap kita akan menghadapi semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dikatakan iblis itu akan menyerang di tempat kita yang paling mudah untuk diserang. Karena itu Tuhan mau kita mengetahui tipu muslihat iblis ini dan Tuhan menyediakan sesuatu perangkat perang yang spesial. Sehingga waktu kita menghadapi peperangan tersebut dikatakan kita dapat mengadakan perlawanan pada saat diserang dan ketika peperangan itu lewat kita masih tetap berdiri di dalam Tuhan. Karena itu kita akan belajar sama-sama tentang yang namanya perlengkapan senjata Allah. Ada 7 perlengkapan senjata Allah Bapak Ibu Saudara kasih. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju sirah keadilan. Yang ketiga adalah sandal damai sejahtera. Yang keempat perisai iman. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Yang keenam adalah pedang roh. Dan yang ketujuh adalah tombak atau menandakan adalah doa Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah tapi hari ini kita tidak akan mempelajari semua, tapi kita akan mempelajari beberapa hal saja. Yang pertama adalah di Efesus 6 ayat 14 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirahlah keadilan. Jadi hari ini ada 2 perlengkapan senjata Allah yang kita pelajari. Jadi kita tidak akan bisa cover semuanya, tapi kita akan belajar 2 aja. Yang pertama adalah dikatakan berikat pinggang kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menulis surat ini adalah Paulus. Jadi Paulus ini menulis surat ini ketika dia di penjara. Nah waktu dia di penjara itu dia bisa melihat seorang tentara yang menjagai dia.
Dia bisa ngeliat perlengkapan apa aja yang dipakai oleh penjaga tersebut. Nah, salah satu perlengkapan senjata peperangan tersebut adalah yang namanya ikat pinggang kebenaran. Jadi seorang tentara, saudara yang terkasih, dia akan pakai yang namanya ikat pinggang untuk menutupi bagian yang sini. Nah, dikatakan kalau dia tidak pakai ikat pinggang, berarti dia tidak akan siap berperang. Nah, jadi pinggang ini kenapa mesti dilindungi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kan jadi kan orang pakai ikat pinggang itu untuk melindungi bagian perut bawah. Nah, kenapa bagian perut bawah itu penting? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian perut bawah ini ternyata adalah pusat kekuatan seorang manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya pengen melumpuhkan seseorang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka saya akan pukul bagian sininya. Waktu saya pukul gini, pup, dia akan jatuh pasti. Kenapa? Ini adalah pusat kekuatan seorang manusia. Makanya kalau pertandingan tinju Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka tidak boleh pukul bawah. Kenapa? Kalau sudah pukul bawah pasti jatuh orang itu. Jadi bagian fisik dari seorang manusia adalah bagian perut bawah ini adalah pusat kekuatan dari seorang manusia. Nah, bagaimana dengan tubuh rohani? Tubuh rohani itu kekuatan, pusat kekuatannya di mana? Kita baca di 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan seperti ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, sekali lagi yang nulis ini juga Paulus. Paulus itu ternyata membandingkan pikiran kita itu dengan benteng pertahanan. Nah, Paulus bilang seperti ini, pikiran kita itu seperti halnya benteng. Pikiran kita itu seperti halnya kubu pertahanan. Jadi kalau kita mau menguasai suatu kota, rubuhkan benteng itu. Maka kota akan bisa dikuasai. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, secara fisik bagian perut bawah adalah pusat kekuatan seorang manusia. Secara fisik. Tapi secara rohani, pusat kekuatan seorang manusia itu adalah di pikirannya. Kalau pikirannya dikuasai, maka dia akan dikuasai. Nah, pertanyaannya bagaimana iblis menyerang pikiran seseorang? Di Efesus 6 ayat 11 dikatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang dilawan itu bukan setan dalam bentuk misalnya dia hadir tiba-tiba gitu ya, kayak film-film horor gitu, itu dia muncul gitu, tiba-tiba dia datang, tiba-tiba bukan. Ternyata dia menyerangnya melalui tipu muslihat iblis. Nah, di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan seperti ini. Iblis sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ditanya bagaimana iblis menyerang pikiran kita, dia menyerang kita melalui yang namanya dusta. Dusta itu seperti ini halnya Bapak Ibu Saudara terkasih. Dusta itu seperti ini. Apa yang benar dibuat salah. Apa yang salah dibuat benar. Itu namanya dusta. Jadi dia menyerang dengan dusta. Jadi apa yang sebenarnya benar dibuat salah, apa yang salah dibuat benar. Dan iblis pengen orang itu mempercayai dusta itu dan hidup di dalamnya. Jadi kalau dia menghidupi dusta tersebut, maka dusta itu akan menjadi kubu pertahanan dalam diri dia. Dan kubu pertahanan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dirobohkan. Jadi semakin kuat mereka menghidupi kebohongan itu, semakin kuat dia bertatah dalam pikiran orang tersebut. Makanya itu jadi sangat berbahaya. Suatu saat saudara terkasih, ada seorang anak remaja ditanya sama seorang psikiater. Dia bilang seperti ini, ditanya, gimana kamu menjalani hidup kamu? Apa yang kamu rasakan? Terus dia bilang seperti ini, hidup ini seperti halnya games, seperti halnya main games. Ya udah kalau kalah tinggal restart aja kita mulai games yang baru.
Nah, psikiater ini nanya, gimana cara kamu merestart hidupmu? Bunuh diri. Nanti saya akan hidup kembali. Memulai hidup yang baru. Ini kan kebohongan, tapi dianggap kebenaran. Bahwa kita bisa dihidupkan kembali, kita bisa reinkarnasi kembali, hidup kembali. Jadi kalau ada susah dalam kehidupan ini, bunuh diri aja. Nanti kan itu bisa hidup lagi, memulai hidup baru. Seperti hanya main games. Jadi ini adalah kebohongan yang dianggap kebenaran. Dan hal yang lain, yang salah dianggap benar. Yang benar dianggap salah. Nah, banyak orang Kristen menganggap bahwa Injil itu berisi mitos-mitos. Bahkan banyak teolog juga mengatakan bahwa jangan-jangan di dalam Injil itu cuman isinya mitos. Mitos itu artinya sesuatu yang cuman kabar burung, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang cuman omongan orang-orang tapi tidak benar-benar terjadi. Itu mitos. Nah, seorang Kristen, seorang hamba Tuhan yang bernama C.S. Lewis, dulunya ternyata dia seorang ateis. Nah, waktu dia ateis, dia juga adalah seorang profesor. Nah, profesornya di bidang apa? Di bidang mitos. Jadi dia mempelajari semua mitos-mitos di dunia ini. Dia mempelajari, dia mengetahui tentang mitos. Tiba-tiba dia membaca surat Injil. Waktu dia baca surat Injil, dia bilang seperti ini. Injil bukan mitos. Kenapa? Karakteristik Injil tidak menunjukkan itu mitos. Dan para teolog ngomong gini, enggak, itu ada yang mitos. Tapi C.S. Lewis bilang seperti ini. Coba tanya teolog yang ngomong bahwa Injil adalah mitos, dia bilang. Tanya berapa banyak buku mitos yang sudah dibaca. Sudah bisa mengalahkan saya belum tentang membaca buku mitos dunia. Jadi C.S. Lewis menyatakan bahwa Injil bukan mitos. Injil kebenaran. Jadi iblis selalu membuat sesuatu yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan itu yang terjadi. Nah, apa tujuannya sih iblis itu melemparkan dusta? Di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Yakobus bilang seperti ini, kalau kita hidup ini terombang-ambing gitu ya, antara percaya dan tidak, antara yakin dan tidak, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, orang yang punya pikiran yang terombang-ambing seperti ini, mereka tidak tenang hidupnya. Nah, ternyata dusta itu diberikan iblis dalam kehidupan orang percaya supaya menimbulkan kebimbangan dalam hidup kita. Supaya membuat hidup kita ini bercabang. Bercabangnya seperti ini. Kadang-kadang punya iman, kadang-kadang tidak punya iman. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya. Makanya kenapa waktu kita lihat keadaan sekarang, kenapa banyak orang Kristen yang dulunya powerful. Melayani Tuhan dengan powerful, tiba-tiba kehilangan iman. Tiba-tiba sudah gak melayani Tuhan lagi, gak jadi orang percaya lagi. Karena kebimbangan yang diberikan. Nah, dalam peperangan rohani ini Bapak Ibu Saudara terkasih, yang paling bahaya adalah kita tidak menyadari peperangan itu ada. Dan itu terjadi dan kita tidak siap. Makanya waktu kita menghadapi semua itu kita tidak dapat berdiri dengan tegak. Karena itu untuk menghadapi serangan iblis yang pertama ini, Tuhan berikan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, ikat pinggang kebenaran ini berhubungan atau melambangkan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan seperti ini. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang pasti.
Contohnya ya Bapak Ibu, gaya gravitasi bumi itu adalah kebenaran. Jadi mau di Palembang, mau di Jakarta, mau di luar negeri, maupun di Amerika, maupun di Afrika, sama. Benda itu dari atas jatuh ke bawah. Itu gak ada berubah. Itu yang namanya kebenaran. Nah firman Tuhan dikatakan adalah kebenaran. Yang artinya mau kita di Palembang, kita mau di Jakarta, mau di Amerika, mau di Afrika maupun di negara manapun, kebenaran tetap kebenaran. Apa yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran. Jadi kita tidak bisa ngomong, wah ini kalau Tuhan ngomong seperti ini mungkin untuk orang tertentu saja. Enggak, apa yang Tuhan katakan kebenaran tetap kebenaran. Makanya dikatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak. Kebenaran itu adalah kebenaran yang sejati. Nah waktu kita punya pakai ikat pinggang ini, waktu kita mengetahui bahwa firman itu adalah kebenaran, waktu kita pegang kebenaran itu dikatakan seperti ini. Yohanes 8 ayat 32, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang artinya kamu yang selama ini hidup tidak tenang gara-gara berpikir apakah Tuhan bisa dipercaya atau tidak. Tuhan itu setia atau tidak. Apapun yang dia lakukan masih tidak dilakukan sampai sekarang. Waktu kita tahu kebenarannya dan iya, maka kita akan merdeka. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan seperti ini, ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kenapa kita bisa kehilangan sejahtera? Karena kita merasa apakah Tuhan tuh bisa dipercaya atau tidak? Apakah Tuhan tuh mendengar doa saya atau tidak? Apakah Tuhan tuh Allah yang setia atau tidak? Jadi kadang-kadang karena kita tuh masih bingung, bimbang, jadi kita tuh tidak ada damai sejahtera. Nah Yesaya bilang waktu ada kebenaran, waktu engkau percaya firman Tuhan itu adalah kebenaran, maka akan tumbuh yang namanya damai sejahtera. Ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan pengen kita, mari penuhi pikiran kita dengan yang namanya firman Tuhan. Maka waktu firman Tuhan itu memenuhi pikiran kita, dia memenuhi kita dengan yang namanya kebenaran. Karena itu Tuhan pengen kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan ataupun rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah. Maka itu akan membuat pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran. Nah waktu kita dipenuhi kebenaran, kita sedang memakai ikat pinggang kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Suatu saat saudara terkasih ada seorang hamba Tuhan bernama Dr. Howard J. All. Dalam satu momen kehidupannya dia tuh sakit. Nah waktu dia sakit dia ini berdoa sama Tuhan biar Tuhan sembuhi penyakitnya. Ternyata waktu dia berdoa kesembuhan tuh tidak kunjung datang. Nah waktu kesembuhan tuh tidak kunjung datang dia mulai berpikir seperti ini. Tuhan tuh dengar tidak doa saya ya. Terus yang kedua dia mikir seperti ini, Tuhan tuh masih peduli enggak sama saya. Jadi pikiran itu yang menguasai pikiran dia. Sampai-sampai dia merasa Tuhan ini peduli enggak ya. Dan itu terus menguasai dia. Nah suatu saat waktu dia bangun pagi, waktu dia sedang buka jendela. Tiba-tiba dia melihat ada satu burung pipit itu hinggap di jendelanya. Waktu burung pipit itu hinggap di jendelanya, firman Tuhan muncul dalam kehidupannya, muncul dalam pikirannya. Di Lukas 12 ayat 6 yang bunyinya seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Yang maksudnya burung pipit ini yang murah. Ini pun tidak dilupakan Allah. Ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Hari itu imannya bangkit. Dan dia tetap punya iman dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Peperangan kita yang pertama dia menyerang pusat kekuatan kita yaitu pikiran kita. Dan kita perlu perlengkapan senjata Allah yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua saudara yang terkasih adalah berbaju sirakan keadilan.
Jadi Efesus 6 ayat 14 dikatakan berbaju sirahlah keadilan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, baju sirah itu seperti halnya rompi. Jadi dia nggak ada lengan seperti itu, dia untuk melindungi bagian dada. Nah waktu dia pakai ini dia bukan melindungi dadanya sebenarnya, tapi dia melindungi yang di dalam dadanya. Apa? Hatinya atau jantungnya. Nah saudara yang terkasih, waktu seorang tentara itu berperang, ternyata hati seorang prajurit itu bisa gagal. Hati seorang prajurit itu bisa kendor. Hati seorang prajurit itu bisa takut. Nah kalau waktu dia berperang dia takut, dia ragu, dia kendor, maka dia akan mudah dikalahkan. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi serangan iblis yang kedua adalah bukan cuma pikiran. Yang kedua adalah hati kita. Nah bagaimana iblis ini menyerang hati kita? Dia menggunakan dua hal untuk menyerang hati kita. Yang pertama adalah rasa bersalah dan pendakwaan. Di 1 Yohanes 3 ayat 21 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Nah Yohanes bilang seperti ini, kalau kita tuh tidak tertuduh, maka kita bisa intim sama Tuhan atau Bapa kita di surga. Tapi waktu kita merasa kita ini bersalah, maka kita tidak bisa intim sama Bapa kita di sorga. Nah jadi iblis selalu menyerang hati kita itu dengan rasa bersalah. Dengan pendakwaan. Dia selalu bilang seperti ini, kamu kan orang berdosa dulu. Kamu kan tidak layak. Jadi waktu kita lagi pengen deket sama Tuhan, tiba-tiba dia katakan kamu tuh orang berdosa. Apalagi kalau kita sering jatuh dengan dosa yang sama. Maka iblis selalu mendakwa kita, kamu tidak layak. Masa orang berdosa berani datang sama Tuhan? Masa orang berdosa berani ibadah? Masa orang berdosa berani dekat-dekat sama Tuhan? Tuhan tidak mungkin bisa dekat sama kamu. Kenapa? Tuhan kudus, engkau orang berdosa. Nah waktu kita diserang dengan rasa bersalah seperti ini, kita pasti tidak akan bisa mendekat sama Tuhan. Kenapa? Kita pikir seperti ini, wah Allah itu begitu kudus, begitu jauh. Jadi tidak mungkin mendekat. Nah, terkadang juga dia mengingatkan kita tentang kegagalan-kegagalan kita masa lalu. Rasa bersalah kita. Dan kadang-kadang waktu kita pengen melayani Tuhan pun kita diingatkan, kamu orang berdosa lo ya. Ingat lo ya, kamu tuh tidak layak. Dalam hidupmu gak ada yang layak. Jadi kamu tidak akan mungkin bisa dipakai Tuhan. Kamu kan orang rusak, udah hancur segala macam. Nah ini yang diserang sama iblis. Dan iblis pengen kita selalu depresi dan kelihatan selalu kotor di hadapan Tuhan. Nah serangan yang kedua, yang pertama adalah rasa bersalah dan pendakwaan. Yang kedua iblis menyerang hati kita itu dengan yang namanya kepahitan atau rasa tidak bisa mengampuni. Di Lukas 17 ayat 1 sampai 3, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jagalah dirimu. Nah, penyesatan di sini bukan cuma bicara tentang pengajaran sesat. Tapi penyesatan di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah offenses. Offenses itu apa? Pelanggaran, kejahatan, kesalahan. Yang artinya seperti ini. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya seperti ini. Waktu engkau membangun hubungan dengan seseorang, engkau ada kemungkinan disakiti. Waktu engkau membangun hubungan sama seseorang, engkau mungkin akan dilukai, dikecewakan, mungkin dihianati oleh seseorang. Jadi Tuhan Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya bahwa kekecewaan dari suatu hubungan, dilukain, dikecewain, disakiti, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa ngomong seperti ini, wah semuanya aman. Jadi berteman dengan orang Kristen itu aman semuanya. Enggak. Setiap
relationship, ada kemungkinan ada terjadi yang namanya kekecewaan, sakit hati, ataupun merasa dihianati seperti itu. Nah makanya Tuhan bilang seperti ini, jagalah dirimu. Yang artinya waktu engkau mengalami kekecewaan, waktu engkau disakiti, waktu engkau merasa dihianati, jaga dirimu. Supaya kenapa? Supaya semua itu tidak menjadikan engkau kepahitan. Apa sih kepahitan? Kepahitan itu adalah kebencian yang tidak terkontrol yang kita rasakan kepada seseorang. Jadi kalau kita tidak hati-hati waktu kita terluka, waktu kita tidak hati-hati waktu kita dikecewain, semua itu akan mendatangkan kepahitan dalam hidup kita. Nah waktu kita pahit dengan seseorang, kita punya kebencian yang tidak terkontrol kepada orang tersebut. Ibrani 12 ayat 15 seperti ini dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhi diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Perhatikan kepahitan itu disebutkan mulai dari akar. Nah yang menarik dari akar seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih, akar tidak kelihatan. Kalau saya luka Bapak Ibu di badan saya kelihatan, lukanya kelihatan. Tapi yang namanya luka di hati enggak kelihatan. Kadang-kadang kita enggak menyadari kita sedang luka. Kadang-kadang kita enggak menyadari kita sedang pahit sama seseorang. Nah akar itu tidak kelihatan. Yang kedua, akar itu akan menghasilkan buah. Jadi kalau kita punya kepahitan, cepat atau lambat dia akan menghasilkan buah. Seorang hamba Tuhan bernama Ann Lander dikatakan seperti ini. Dia katakan seperti ini, pahit itu seperti asam. Jadi dia akan merusak tempat di mana dia ditaruh. Jadi kalau kita taruh di botol apa di apa, lama-lama akan mengikis tempat ditaruhnya asam tersebut. Nah kepahitan itu dikatakan seperti ini, kalau kita punya kepahitan, dia akan membuat diri kita rusak seperti itu. Nah karena itu untuk menghadapi kedua serangan daripada iblis ini, dari rasa bersalah dan juga kepahitan ini, dikatakan berbaju sirahlah keadilan. Nah berbaju sirahlah keadilan ini maksudnya seperti apa ya? Di 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan dan keselamatan. Jadi kalau kita pakai ikat pinggang kebenaran, kita sedang memikirkan firman Tuhan, menaruh pikiran kita dengan firman Tuhan. Tapi waktu kita sedang pakai baju sirah keadilan, kita sedang menempatkan di hati kita tuh dua hal. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kasih. Ternyata iman dan kasih ini penting. Kenapa? Iman itu untuk melawan serangan yang namanya rasa bersalah dan pendakwaan. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia akan adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan bilangnya seperti ini. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu akan setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah waktu kita punya iman percaya dengan firman Tuhan ini, maka kita tidak akan merasa rasa bersalah lagi. Kenapa? Karena kita punya iman. Tuhan sendiri bilang, kalau kita minta ampun, dia dengan setia dan adil mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah kalau kita punya iman, kita bisa menangkal
pendakwaan ini, kita bisa menangkan rasa bersalah. Kenapa? Saya sudah diampuni Tuhan. Suatu saat saudara terkasih, ada seorang gembala di Filipina. Jadi gembala ini mengembalakan di satu gereja gitu ya. Nah, cuman masalahnya di diri gembala ini adalah dia selalu merasa bersalah dalam dirinya. Jadi waktu dia sekolah teologi, waktu dia masih muda, ternyata banyak dosa yang dia lakukan waktu dia jadi mahasiswa. Nah jadi dia merasa Tuhan nih sudah benar-benar mengampuni dia belum ya. Karena dia merasa dosanya banyak. Apalagi waktu dia sekolah jadi pendeta, dia justru melakukan banyak dosa. Jadi waktu dia jadi gembala dia merasa hidupnya tidak nyaman. Nah tiba-tiba tidak lama kemudian di gereja dia kedatangan seorang jemaat yang punya karunia nabi. Jadi jemaat ini mungkin pernah pelayanan di tempat lain, datang ke gereja dia, mungkin pindah kota dan dia bergereja di gereja ini. Jadi orang-orang kadang-kadang sering ngobrol sama dia sering menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Nah kemudian gembala ini mendatangkan ibu ini. Dia bilang gini, sister coba doa kepada Tuhan Yesus, dia bilang. Apa dosa masa lalu saya? Apa yang dia ingat tentang dosa masa lalu saya? Nah, ibu ini bilang, siap pastor, saya akan berdoa untuk itu. Dia berdoa, dia menunggu berhari-hari, dia tidak tenang. Aduh, dosa apa ya yang diingat oleh Tuhan tentang dosa saya? Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian dia datangi ibu ini. Dia katakan gini, sister sudah dapat jawaban Tuhan belum? Sudah. Dia deg-degan. Apa yang Tuhan ngomong? Terus kata ibu ini dia bilang seperti ini. Tuhan Yesus bilang seperti ini. Dia tidak ingat lagi dosa Anda. Waktu dia mengampuni, dia melupakan. Amin Bapak Ibu. Karena itu biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa kita harus punya iman percaya Tuhan mengampuni dosa kita. Yang kedua Bapak Ibu, kasih. Kasih itu akan mengalahkan yang namanya kepahitan dan ketidakmampuan untuk mengampuni. Makanya dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45 Tuhan tuh kasih perintah seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang artinya musuh yang mungkin sering serang kamu, yang selalu menjatuhkan kamu, yang selalu bersikap enggak adil sama kamu. Untuk orang seperti ini Tuhan bilang ini kasihilah musuhmu. Kenapa? Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa membuat orang itu tidak menyakiti kita. Kita tidak bisa membuat orang itu tidak mengecewakan kita. Gimana pun kita berusaha pasti bisa terjadi. Nah tapi waktu menghadapi semua itu maksud Tuhan tuh tetap mengasihi. Tetap mengampuni. Kenapa? Waktu engkau melakukan semua itu, engkau menjaga dirimu dari kepahitan. Seorang penulis buku yang bernama Philip Yancey, dalam bukunya yang berjudul The Scandal of Forgiveness, dia ngomong seperti ini. Pengampunan itu sangatlah tidak masuk akal, dia bilang di buku itu. Kenapa? Karena ada orang dengan gampangnya ngomong seperti ini. Ampuni saya ya karena sudah menyakiti kamu. Dia bilang di buku itu seperti ini. Enak ya sudah nyakiti orang buat orang menderita. Tahu-tahu minta pengampunan suruh melupakan. Enak ya. Apakah dia tidak bisa merasakan sakit yang aku rasakan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan dia cuma datang dalam waktu 1-2 detik cuma ngomong seperti ini. Minta maaf ya, ampuni saya.
Dan saya harus mengampuni dia. Dia bilang di buku itu sangatlah tidak masuk akal. Tapi dia bilang seperti ini kemudian. Memang tidak masuk akal. Karena itulah kasih karunia itu sangatlah tidak masuk akal juga. Jadi waktu kita ngomong tidak masuk akal ya orang gampang minta ampun. Dia bilang seperti ini, waktu kasih karunia Tuhan tuh yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga sangat tidak masuk akal. Kenapa? Kita yang sudah berdosa ini tiba-tiba diampuni, bahkan diadopsi menjadi anak. Itu juga tidak masuk akal, dia bilang. Tapi kita mesti tahu kita anak-anak Tuhan. Walaupun tidak masuk akal, kita sudah menerima yang tidak masuk akal itu, biarlah kita menerima yang tidak masuk akal itu. Makanya kita belajar mengasihi orang yang menyakiti kita atau membuat kita susah atau yang membuat kita yang mengecewakan kita. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara terkasih, iblis pengen kita kepahitan. Tapi waktu kita punya kasih, kita bisa melindungi hati kita dari yang namanya kepahitan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya punya paku payung Bapak Ibu. Jadi di tangan saya ini ada paku payung. Saya taruh di tangan saya Bapak Ibu. Saya taruh paku payung ini di tangan saya. Nah waktu saya taruh paku payung ini di tangan saya tidak jadi masalah. Kenapa? Saya taruh, saya tidak merasakan apa-apa. Saya genggam pun seperti ini, saya tidak merasakan apa-apa. Tetapi waktu saya mulai berjalan dengan paku payung ini, dengan pegang paku payung ini terus menerus. Maka suatu saat paku payung ini pasti akan melukai saya. Dan membuat saya tuh tidak nyaman. Kenapa? Karena saya pegang ini terus. Nah paku payung itu sama dengan kemarahan, dengan kepahitan, dengan kebencian. Memang pertama kita merasa fine, tidak apa-apa kita pahit sama orang, benci sama orang, marah sama orang. Itu fine banget, gak jadi masalah. Tapi waktu itu dipegang terus menerus. Suatu saat tinggal tunggu waktu aja. Itu akan melukai orang yang pegang, yang membawanya. Dan membuat dia tidak nyaman dengan semua itu. Tuhan pengen kita nyaman, Tuhan pengen kita hidup bahagia, Tuhan pengen kita melakukan hal yang besar bagi dia. Karena itu ampuni orang yang bersalah kepada kita. Kasih dia maka kita dapat memenangkan peperangan melawan serangan iblis yang namanya kepahitan. Amin Bapak Ibu. Jadi dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ikat pinggang kebenaran. Yang iblis serang adalah pikiran kita dengan dusta. Kita kalahkan dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Yang kedua, iblis menyerang hati kita dengan rasa bersalah, dengan yang namanya pendakwaan, dengan yang namanya kepahitan. Tuhan pengen kita berbaju sirah keadilan. Biarlah kita punya iman dan kasih untuk mengalahkan serangan tersebut. Amin. Supaya kita bisa hidup melayani Tuhan lebih lagi. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan tutup dengan satu kejadian di Afrika Bapak Ibu. Di sebuah desa kecil di Afrika, tiba-tiba terjadi kayak wabah. Tiba-tiba penduduknya mulai sakit. Nah waktu itu mengalami sakit mereka bingung gitu ya, tapi mereka diem aja. Nah berapa minggu kemudian banyak yang mati, banyak yang meninggal. Akhirnya di desa kecil ini ngelapor ke kota yang lebih besar. Dia katakan seperti ini, kita butuh pertolongan. Kenapa? Kok terjadi wabah, tiba-tiba banyak yang sakit. Dan ini sudah banyak yang meninggal. Akhirnya dari kota yang terdekat kirimlah ahli. Dan mereka mulai menyelidiki desa tersebut. Apa sih yang menyebabkan orang ini pada sakit dan ada yang meninggal? Dicek segala macam, dicek sumur mereka, dicek tempat air mereka ambil air, semua nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Akhirnya ahli ini mikir, sudahlah kita telusuri aliran air ini.
Dari mana? Mereka mulai menelusuri sampai ke atas bukit. Di situ ada kayak sungai atau kayak danau di situ. Nah, waktu mereka lihat semuanya aman. Aliran air aman, di sungai tempat di kawah itu yang tempat air kumpul itu yang mengalir ke bawah itu aman. Akhirnya mereka mikir seperti ini, kalau gitu kita menyelam, kita lihat apa ada yang di dalam. Waktu mereka menyelam sampai ke dalam, mereka melihat ternyata ada sekelompok babi mati dan babi itu menutupi tempat air yang mengalir ke bawah itu tertutupi sama bangkai itu. Jadi ternyata semua ini sakit gara-gara ada bangkai yang menyumbat di situ. Jadi bayangkan orang minum bekas bangkai di situ. Jadi apa yang mereka lakukan? Babi-babi yang mati itu diangkat dan sejak itu air yang bersih mengalir dan di desa itu mulai bebas dari wabah. Amin Bapak Ibu. Dalam hidup kita kadang-kadang seperti itu. Tiba-tiba kita merasa, kok aku mulai negatif ya sama seseorang ya. Kok setiap kali aku ngelihat orang itu kok aku timbul benci gitu ya. Kok setiap kali aku melihat orang itu tiba-tiba aku pengen marah, pengen nonjok. Berpikiran negatif sama orang itu kita mulai mikir kenapa ya. Terus kita merasa kok hidup kita kok sekarang sudah tidak begitu bahagia lagi, kenapa? Kita mudah kecewa, bahkan kadang-kadang perkataan kita, perbuatan kita menyakiti orang lain. Nah ternyata ada sesuatu yang menyumbat air yang bersih itu. Apa? Kepahitan, kemarahan, kebencian. Makanya kita tidak bisa dipakai Tuhan. Nah hari ini Tuhan mau seperti ini. Jangan biarkan iblis menyerang kita. Biarlah kita bisa menang menghadapi perangan rohani itu dengan apa? Dengan mengangkat kepahitan kita. Menggantikan dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Supaya Tuhan bisa pakai hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita datang sama Tuhan. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah puasa kita hari ini, biarlah kita kembali memikirkan, merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini, baik kita percaya atau tidak, baik kita sudah siap atau belum, kita pasti akan menghadapi yang namanya peperangan rohani. Iblis akan selalu memerangi hidup kita, iblis akan selalu menyerang kita dan membawa kita masuk dalam peperangan rohani. Dan hari ini ada beberapa hal yang iblis lakukan untuk menyerang kita. Yang pertama, dia akan menyerang pikiran kita dengan dusta. Apa yang seharusnya menjadi kebenaran dianggap salah. Apa yang salah dianggap benar. Sehingga membuat kita hidup dalam kebimbangan. Kita mungkin sudah meragukan Tuhan saat ini. Mungkin kita sudah merasa apakah Tuhan bisa dipercaya atau tidak. Kita mungkin sudah berpikir apakah Tuhan itu benar ada atau tidak. Apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak. Dan itu terus yang terjadi mengganggu pikiran kita. Dan hari ini Tuhan bilang waktu iblis menyerang pikiran kita, biarlah kita memakai ikat pinggang kebenaran yaitu firman Tuhan. Biarlah kita selalu merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu menghidupi firman Tuhan. Sehingga kita punya kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Yang kedua saudara terkasih, iblis akan menyerang hati kita. Dia akan membuat kita itu lemah. Dia akan membuat kita tuh merasa bersalah.
Dia akan membuat kita tuh merasa membenci orang lain, tidak bisa mengampuni orang lain, yang membuat hidup kita tidak bisa dipakai Tuhan. Karena itu yang kedua, saudara yang terkasih, Tuhan bilang pakailah baju sirah keadilan, yaitu berpakaianlah iman dan kasih. Karena iman mengalahkan pendakwaan, karena kasih mengalahkan kepahitan. Karena itu Tuhan pengen kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau pada hari ini engkau diberi sesuatu di hati kita bahwa ada seseorang yang perlu kita ampuni, biarlah hari ini kita mengampuni orang tersebut. Kalau selama ini kita hidup dalam belenggu kemarahan, kalau kita selama ini hidup dalam belenggu pendakwaan, kita merasa selalu didakwa, selalu diingatkan tentang masa-masa lalu kita, biarlah kita datang pada hari ini kepada Tuhan. Kalau pada hari ini kita selalu diguncang dengan dusta-dusta daripada iblis, biarlah kita datang pada hari ini kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata perlengkapan perangnya ya Bapa, sehingga kita mampu mengalahkan setiap muslihat iblis dalam kehidupan kita. Kalau ini engkau datang, kau bilang Tuhan ini aku, tolong aku, biar aku bersiap menghadapi perangan rohani tersebut. Jika itu doamu di hadapan Tuhan, kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kau bilang aku mau mengampuni Tuhan, walaupun susah, aku mau mengampuni. Aku pengen belajar mengasihi orang lain, mengasihi orang yang bersalah kepadaku, yang tidak adil dalam hidupku. Jika engkau butuh kekuatan untuk mengampuni, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan memulihkan hidup kita semua. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kalau kami diingatkan bahwa peperangan rohani pasti terjadi. Karena itu Engkau sedang mempersiapkan perlengkapan senjata Allah, supaya kami mampu menghadapi serangan iblis tersebut. Dan kami boleh menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dan kami tetap berdiri. Kan Tuhan berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Untuk setiap anak-anak-Mu yang menonton melalui channel YouTube maupun melalui handphone mereka maupun melalui komputer mereka. Tuhan yang tolong mereka. Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan yang mempersiapkan mereka untuk mereka selalu siap menghadapi perangan rohani. Dan biarlah Tuhan memenuhi hidup mereka dengan kebenaran. Tuhan memenuhi hidup mereka dengan iman percaya. Tuhan memenuhi hidup mereka dengan kasih-Mu. Sehingga mereka boleh mengasihi orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar akan bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita masing-masing. Tuhan mau setiap kali kita memasuki perjamuan kudus ini, kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengingat bagaimana Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Bagaimana Dia sudah mengampuni dosa kita dan tidak pernah mengingat-ingat dosa tersebut. Bagaimana Dia mau memberikan kemenangan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makasih ya Tuhan, makasih. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sekali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita dan tangan bersekutu kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu ya Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya ada kuasa yang sedang mengalir dalam kehidupan kami. Ada damai sejahtera yang baru, ada pengurapan yang baru yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau akan membawa kehidupan kami dalam satu kemenangan-kemenangan yang lain ya Bapa. Sehingga kami boleh selalu melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini dan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita arahkan hati dan pandang kita kepada Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kekasih-kekasih Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah setiap usahamu, diberkatilah setiap keluargamu, diberkatilah perkawinanmu, pernikahanmu, diberkatilah. Diberkatilah apa yang kau buat dengan kedua tanganmu, diberkatilah sekolahmu, apa yang kau buat dengan kedua tanganmu, biarlah Tuhan buat semuanya berhasil. Karena itu bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga. Kasih dan anugerah terbesar di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Staf persekutuan manis bersama Roh Kudus mulai menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awal permai sampai Maranatha. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.